Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoifatur Roma, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sebuah cara membuat proposal riset model penelitian tindakan kelas. Sebelum kita melanjutkan ke slide selanjutnya, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang skripsi dan PTK. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dikerjakan oleh setiap mahasiswa yang didasarkan pada penelitian, perencanaan, perancangan, studi literatur, dan studi kasus. Pada PTK sendiri merupakan suatu penelitian tindakan kelas yang dilakukan seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam kelas. Oke, pada slide selanjutnya ini ada contoh simpel penulisan skripsi model PTK. Di sini saya mengambil judul yaitu peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran fikih pada materi haji dan umroh melalui metode resitasi siswa kelas 8 SMP Islam Al-Kahfi Somalangu. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada ciri khas PTK. Jadi, PTK sendiri memiliki ciri-ciri yang khas. Yang pertama, bersifat aksi atau tindakan dengan model siklik atau siklus. Kedua, ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan, ada cara atau metode strategi yang akan dipakai untuk perbaikan dan peningkatan. Yang ketiga, ada langkah PAUR, yaitu planning, acting, observing, reflecting pada tiap siklus. Latar belakang. Di sini latar belakang adalah bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah skripsi dibuat. Kedua, jika melihat judul di atas, maka latar belakang yang muncul adalah motivasi hasil belajar yang rendah, sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Ketiga, karena riset PTK ini, maka dilakukan observasi awal sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Karena ini riset penelitian tindakan kelas, maka lakukan observasi awal sehingga Anda mendapatkan data yang real tentang rendahnya motivasi dan hasil belajar pada materi tersebut. Selanjutnya, awalilah latar belakang dengan kalimat judul di atas. Kalimat pembuka dapat dibuat seperti misal, peningkatan motivasi dan hasil belajar yang rendah seringkali muncul dalam proses pembelajaran di madrasah tersebut. Selanjutnya, lengkapilah argumen Anda di latar belakang dengan data yang faktual yang Anda ambil dari berita media atau koran terpercaya, atau bisa menggunakan internet. Selanjutnya, akhiri latar belakang dengan alinea yang menurut betapa pentingnya riset terkait upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang akan digali jawaban dalam riset Anda. Kedua, karena ini riset modelnya PTK, maka pertanyaannya menggunakan pertanyaan yang khas yaitu dengan model PTK dengan menyertakan siklus. Ketiga, misal bagaimana siklus peningkatan motivasi dan hasil belajar pada SMP Islam Al-Kahfi dan dapat ditambahi dengan apa saja kendala yang terjadi dan solusi yang diambil. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan adalah dapat disesuaikan dengan rumusan masalah. Kedua, jika melihat rumusan masalah di samping, maka tujuannya adalah satu, untuk mengetahui siklus peningkatan motivasi dan hasil belajar SMP Islam Al-Kahfi dan untuk mengetahui kendala yang terjadi dan solusi yang diambil. Selanjutnya, yaitu kerangka teori. Kerangka teori merupakan teori-teori dalam dan cara berpikir Anda dalam melihat persoalan dalam riset Anda. Kedua, jika melihat judul di atas, kerangka teori yang harus muncul adalah teori tentang motivasi belajar, teori hasil belajar, teori metode, dan teori metode resitasi. Ketiga, Anda harus mampu menghubungkan semua teori yang Anda ambil sehingga kerangka teori Anda bisa berbunyi. Keempat, Anda boleh menyampaikan hipotesi atau asumsi bahwa motivasi dan hasil belajar materi tersebut akan meningkat dengan penggunaan metode tersebut. Metode riset. Metode riset merupakan alat atau sarana yang akan Anda pakai dalam riset Anda untuk memperoleh data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisa-analisa. Kedua,
Metode riset ini dapat karena ini PTK, maka Anda pun perlu menyuguhkan desain siklus yang akan Anda pakai. Selanjutnya, untuk yang lain-lain, adanya kegunaan riset Anda harus memiliki kegunaan. Yang kedua, daftar pustaka. Riset Anda resmi ilmiah dan harus menyuguhkan pustaka apa saja yang Anda pakai. Di sini ada beberapa tantangan riset model penelitian tindakan kelas bagi mahasiswa. Yang pertama, tantangan tersebut ada dua macam, ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri yaitu mahasiswa kurang percaya diri atau minder dan sulit bicara atau gagap atau grogi. Selanjutnya, tidak menguasai proposal risetnya sendiri. Dan itu adalah faktor internal. Untuk selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu guru kelas atau guru mata pelajaran agak menyepelekan keberadaan mahasiswa. Mereka merasa senior. Yang kedua, guru merasa terganggu akan pekerjaannya. Di sini ada solusi untuk kita menghadapi tantangan riset model penelitian tindakan kelas. Yang pertama, kita harus mendapat bimbingan dosen atau kampus. Kedua, membangun komunikasi baik dan intensif dengan kepala madrasah atau sekolah. Ketiga, menguasai proposal risetnya sendiri. Keempat, berjiwa pembelajar yang rendah hati dan pantang menyerah sebagaimana watak guru yang baik. Nah, itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan tentang cara membuat proposal riset model PTK. Dan mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah,